Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Komosaku Official. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan UTS untuk materi kecepatan, jarak tempuh, dan juga waktu tempuh. Nah, soal pertama di sini, apa artinya 10 kilometer per jam? Nah, kira-kira apa nih artinya? Teman-teman sudah pada paham belum? Tahu kecepatan tapi nggak bisa nih artinya 10 kilometer per jam. Nah, 10 kilometer per jam itu artinya dalam waktu 1 jam kita itu dapat menempuh jarak sepanjang atau sejauh 10 kilometer. Atau jarak 10 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Seperti itu. Ya, gampang ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, di sini Pak Yanto itu pergi ke kota mengendarai mobil. Nah, beliau itu melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Jika beliau berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampainya pukul 8.05, kira-kira berapa sih jarak dari rumah Pak Yanto ke kota? Gitu. Kita tulis yang diketahui. Nah, di sini materinya kecepatan ya. Kecepatan waktu tempuh sama jarak tempuh. Jadi, kecepatan itu P ya simbolnya dalam bahasa Inggris. Tadi 80 km per jam kita tulis. Waktunya itu T, yaitu kita bisa cari dari waktu tiba, waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Jadi 20 menit gitu. Ini waktu selama perjalanan dari rumah Pak Yanto ke kota. Lalu yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, berapa nih jaraknya? Jarak itu simbolnya S. Untuk jaraknya itu kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya tadi 80 km per jam. Waktunya 20 menit. Kalau sudah, nah di sini terdapat perbedaan satuan, di sini menit, di sini jam. Kan lebih mudah mengubah dari jam menjadi menit ya daripada mengubah dari menit menjadi jam. Jadi yang saya ubah yang bawah. Yang jam ini saya ubah jadi 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, dikali 20 menit. Jadi kita sederhanakan ya. Jadinya 80 per 3. Kalau diubah jadi pecahan 26 2 per 3 kilometer. Kalau mau diubah jadi pecahan desimal juga boleh. Jadi jarak dari rumah Pak Yanto ke kota itu adalah 26 2 per 3 kilometer. Lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada sebuah bus itu berangkat dari kota A. Berangkatnya itu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di perjalanan busnya itu istirahat 30 menit. Nah, bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jaraknya kota A ke B itu 240. Nah, kira-kira busnya itu tiba di kota B itu pukul berapa gitu. Nah, ini yang diketahui apa? Yang diketahui kecepatan. Kita tulis dulu kecepatannya, jaraknya. Lalu yang diketahui waktu berangkat sama waktu istirahatnya. Oke. Berarti yang ditanya itu waktu tibanya. Kita itu harus tahu uh, untuk ke kota B dari kota A itu membutuhkan waktu perjalanan berapa lama. Nah, itu bisa dicari dulu. Dicari dulu pakai yang namanya jarak dibagi sama kecepatan. Jaraknya itu 240 km kan tadi ya. Lalu kecepatannya 60 km per jam. Jadi 240 dibagi 60 itu dapatnya 4 jam. Nah, kita kan berangkat tadi, siapa yang berangkat tadi ya? Oh, sebuah bus ya. Jadi busnya itu berangkatnya 14.00. Lalu istirahat kan 30 menit. Lalu selama perjalanan itu membutuhkan waktu 4 jam gitu untuk ke kota B. Nah, kira-kira sampainya pukul berapa? Berarti tinggal dijumlahin aja. Jadi 14.00 ditambah 30 menit, lalu ditambah juga 4 jam.
Nah, hasil akhirnya 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Nah, di sini sebuah mobil itu menempuh perjalanan dari kota P ke kota H selama 2 jam 30 menit. Kecepatannya itu 40 km per jam. Nah, jika jaraknya itu ditempuh dengan kereta itu perlu waktu 1 jam 15 menit. Jadi kalau pakai mobil itu 2 jam 30 menit, kecepatannya 40. Kalau pakai kereta itu 1 jam 15 menit, jadi lebih cepat. Nah, yang ditanyakan kecepatannya itu berapa? Kecepatannya kereta gitu. Nah, biar nggak bingung untuk menerjemahkan soal seperti ini, kita tulis dulu yang diketahui. T mobil itu maksudnya waktu yang ditempuh mobil, waktu yang diperlukan mobil untuk melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q. Waktunya yaitu 2 jam 30 menit atau 2,5 jam gitu ya. Nah, kecepatannya mobil itu 40 km per jam. Lalu waktunya kereta itu 1 jam 15 menit atau 1,25 jam. Yang ditanyakan kecepatannya kereta. Nah, kira-kira gimana nih cara mengerjakannya? Teman-teman nggak usah bingung. Di sini kita itu harus cari tahu dulu jaraknya dari kota P ke kota Q. Dari kota P ke kota Q ya. Nah, kan jaraknya sama ya. Jarak kedua kota itu mesti sama. Baik itu ditempuh pakai mobil atau ditempuh pakai kereta. Nah, kalau sama, itu berarti kita bisa cari menggunakan kecepatan mobil dan juga waktu mobil. Jaraknya tadi kan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya tadi 40 km per jam. Ini kecepatan mobil ya. Sama 2,5 jam untuk waktunya. Nah, ini satuannya sudah sama-sama jam. Tinggal dikalikan aja. 40 dikali 2,5 yaitu 100 km. Lalu kecepatan dari kereta itu jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kan sama tadi ya, 100 km ini pakai ini. Lalu dibagi dengan waktu yang diperlukan kereta, yaitu 1,25 jam. Setelah dioperasikan, itu didapatkan hasil 80 km per jam untuk kecepatan dari kereta. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jarak antara kota A dan B itu 360 km. Nah, Pak Haris itu berangkat dari kota A itu pukul 6. Pakai mobil ya, naik mobil. Kecepatan mobilnya itu 80 km per jam. Kira-kira Pak Haris itu sampai di kota B itu pukul berapa gitu ya. Nah, kita bisa tahu tadi jaraknya 360, kecepatannya 80, berangkatnya jam 6. Nah, tibanya pukul berapa? Kita harus tahu. Kalau ada soal-soal seperti ini, kita harus tahu lama perjalanannya itu berapa jam gitu ya, atau berapa menit. Nah, itu bisa dicari tahu melalui jarak dibagi dengan kecepatan. Setelah dioperasikan, hasilnya 4,5 jam. Jadi, Pak Haris itu akan tiba pukul 6 ditambah lama perjalanannya tadi. Jadi jam 6 ditambah 4,5 jam, yaitu 10.30. Gitu. Lanjut ke nomor 6. Nah, di sini ada sebuah mobil nih melaju kecepatannya 1.500 meter per menit. Nah, mau diubah menjadi kilometer per jam. Nah, ini konversi satuan kecepatan ya. Kalau mau ngubah caranya gimana? Gampang aja. Kita tulis lagi soalnya ya. 1.500 meter per menit. 1.500-nya saya tulis lagi di sini. Dikali meter menjadi kilometer itu
1/1000, ya kan? Naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Lalu menit menjadi jam, itu 1/60 gitu. Lalu kita operasikan. Kalau dibagi sama pecahan kan dikali dengan kebalikannya gitu ya. Jadi 1500 dikali 1/1000 dikali 60/1. Hasil akhirnya 90 km per jam. Jadi kecepatan dari mobil itu konversinya tadi ya dari 1500 meter per menit. Kalau mau diubah jadi kilometer per jam itu menjadi 90 km per jam. Seperti itu, kita lanjut ke nomor 7. Nah, Gino itu berangkat ke kota Solo. Berangkatnya itu pukul 9:30, sampainya itu pukul 12:30 siang. Jaraknya itu 150 km. Kira-kira kecepatannya itu berapa gitu ya. Jadi di sini yang diketahui ditulis dulu 150 km jaraknya. Jaraknya rumah Gino ke kota Solo. Lalu kita kan tahu waktu sampai dan waktu berangkat. Jadi dari waktu sampai dan waktu berangkat ini kita bisa mencari tahu waktu perjalanan atau lama perjalanannya yaitu 3 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan di sini dapat diperoleh dari jarak dibagi sama waktu. Jaraknya 150 km, waktunya 3 jam. Jadi 50 km per jam. Kecepatannya yaitu didapat 50 km per jam. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Raka pergi ke sebuah kota. Jaraknya itu 130 km dari tempatnya Raka. Lalu berangkat menggunakan sepeda motor kecepatannya 65 km per jam. Nah, yang ditanyakan itu Raka itu berangkat pukul berapa jika tibanya itu pukul 9:15. Nah, kita tulis yang diketahui. Kita hitung dulu lama perjalanannya. Caranya gimana? Jarak dibagi dengan kecepatan. Didapatkan 2 jam. Nah, karena kan yang ditanyakan waktu berangkat, jadi waktu tibanya tadi dikurangi sama lama perjalanannya. Jadi hasilnya 7:15. Seperti itu. Oke, untuk latihan soal materi skala, jarak sebenarnya dan juga jarak pada peta akan saya sambung di video selanjutnya. Bye-bye.